Benar Tuhan, bahwa kami sungguh percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberi kami penebusan dan keselamatan. Dan Engkau sendirilah Bapa yang akan selalu menyertai, memelihara dan memberkati hari-hari kami. Dan sesaat lagi Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biarlah oh Tuhan Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu. Olehnya hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Sehingga kami semua yang ada hadir saat hari ini menikmati lawatan, menikmati keberkatan ilahi yang dari Engkau. Bukan keberkatan dunia ini, tapi keberkatan ilahi yang dari surga. Itulah Tuhan sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua acara ini. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur dan juga sangat bersyukur kalau hari ini saya boleh ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara, dengan Jemaat Narawastu Jakarta. Dan saya ada hadir sini tentunya dalam rangka pertukaran mimbar. Dan terima kasih oleh gereja kita membuat pertukaran mimbar setiap minggu ketiga. Olehnya kita bisa saling mengenal, saling kita menguatkan, dan kita saling meneguhkan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara Tuhan, firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Yuk kita baca bersama. Kita akan baca bersama mulai dari ayat 13. 3, 2, 1. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena Tuhan telah memberitahukan kepada kamu. Puji Tuhan. Dari ayat bacaan ini, kita mengambil tema untuk perenungan kita pada hari ini adalah tentang sahabat. Tentang sahabat. Dan temanya untuk ibadah kita pada saat ini adalah saya mau menjadi sahabat Tuhan. Saya mau menjadi sahabat Tuhan. Sering kita kalau sahabat itu di atas teman ya, di atas teman sahabat, ya. Sering kita mengatakan, dia sahabatku, ya, dia sahabatku. Lalu akan menjadi pertanyaan bagi kita, sebenarnya seberapa dalam makna daripada kata sahabat. Kata sahabat. Nanti akan kita lihat firman Tuhan. Bukan versi dunia. Kalau di politik kadang, wah itu sahabat dekatku, sahabat lamaku. Di politik. Ya namanya politik. Tapi yang mau kita lihat bukan sahabat versi dunia. Tapi versi Tuhan. Ya, versi Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan kita
tidak lagi menjadi hamba, tetapi menjadi sahabat. Menjadi sahabat. Apa gerangan? Kenapa Yesus berkata, kalau kita menjadi sahabatnya, bukan menjadi hamba. Sekarang kita buka kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Inilah arti hamba. Arti yang sebenarnya yang Yesus maksudkan bagi kita. Bahwa kita semua tidak terkecuali adalah sahabat Tuhan. Amsal 17 ayat 17. Apa dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya? Dikatakan di sini, saudara sama Tuhan. Ayat 17. Kita baca bersama. Bagi ada dua kunci yang Tuhan maksudkan kepada kita, yang mengatakan kepada kita bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Pertama dikatakan sahabat itu pertama menaruh kasihnya setiap waktu. Menaruh kasihnya setiap waktu. Berarti kalau bicara kita waktu, pagi, siang, sore, malam. Every time. Menaruh kasihnya setiap waktu. Kalau manusia kira-kira gimana ya? Kalau istilah manusia mengatakan teman atau sahabat, ketika dia lagi kaya, itu temanku, itu sahabatku. Ketika juga dia lagi sehat, wah itu teman dekatku itu. Tapi coba kalau dia lagi miskin. I don't know him. Saya nggak kenal dia. Apalagi kalau sampai dia ditangkap polisi misalkan. Kenal nggak? Nggak. Kayaknya nggak kenal dia. Dan memang tidak tidak heran kita. Petrus sekalipun yang hampir 3,5 tahun Petrus sudah bersama dengan Yesus. Dan Petrus sudah melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan ketika dalam pelayanannya. Tapi ketika Yesus sudah ditangkap, pada malam itu orang berkata, kayaknya kamu teman Yesus katanya. Sampai 3 kali. Dia berkata, tidak, saya tidak kenal dia. Dan itulah maka Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi Petrus sendiri pun tidak menyatakan sahabat yang sebenarnya. Tapi Yesus menunjukkan kebenaran yang disebut dengan sahabat. Dikatakan tadi sahabat menaruh kasihnya setiap waktu. Setiap saat. Kepada setiap orang. Di masa pelayanan Yesus. Yesus tidak pilih-pilih. Kenapa kau bawa aku ke orang berdosa ini? Kenapa saya ketemu dengan orang-orang yang lumpuh ini? Kenapa enggak saya dibawa ke istana? Kenapa bukan ke tempat ini? Enggak. Tapi kemanapun Yesus. Dalam tugas pelayanannya. Ketika bertemu dengan orang-orang yang susah. Baik pagi, siang, sore, malam. Tuhan menolong. Dalam perjalanan Yesus, orang sakit disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melek matanya. Apalagi orang yang berkekurangan. Dari 5 roti, 2 ikan. Tuhan berkati.
Karena dikatakan sudah hampir malam. Orang banyak sudah kelaparan. Karena mereka berduyun-duyun datang kepada Yesus untuk mendengarkan khotbahnya di atas bukit. Memang manusia itu, orang banyak itu tidak mengerengek-rengek kepada Yesus supaya dikasih makan. Tapi Yesus berkata kepada para murid, kasih mereka makan. Karena Tuhan pun tahu manusia itu butuh makanan rohani dan makanan jasmani. Tahu Yesus. Makanya mereka sudah kelaparan. Kasih mereka makan. Lalu para muridnya, di mana sih Yesus? Ini sudah sore. Kota jauh. Seandainya pun ada, apa bisa ini dikasih bisa makan? Lebih dari 5.000 orang. Untung ada anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan, dibawalah. Lalu Yesus berdoa, memberkati 5 roti dan 2 ikan. Sehingga dikasihlah orang banyak itu makan. 5.000 orang dikatakan, apa? Laki-laki. Belum, belum termasuk anak, bahkan diperkirakan di 15.000 itu yang bisa dikasih makan. Tapi dicatat hanya 3.000 memang. Ada yang belum tercatat di situ. Tapi coba, di mana ada Yesus sebagai sahabat, Tuhan memberikan jalan. Oleh sebab itulah di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Akulah jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Yesus menjadi sahabat setiap waktu. Kapan dan di mana. Karena Yesus adalah jawaban untuk setiap kita. Jadi dikatakan bahwa dia adalah sahabat. Sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Dan yang kedua, saudara sama Tuhan, menjadi saudara dalam kesukaran. Nah ini, menjadi saudara, menjadi dalam kesukaran. Mungkin banyak kita punya saudara, kakak adik, mertua, ini segala macam. Tapi ketika kita mengeluh kesukaran, gimana kira-kira? Gimana sih lo? Gue juga punya masalah, anakku mau kuliah. Gimana kau mau minjam? Kontrakanku juga mau bayar ini kontrakan. Udah dikejar-kejar pun aku. Dan sekarang kamu minta. Kenapa enggak bulan kemarin? Nah, dia sahabat setiap waktu dan pada masa kesukaran. Saudara menjadi kesukaran. Kalau dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan berkecukupan, ya bisa kita teman. Tapi ketika sudah mengalami kesukaran, adakah yang mau menjadi saudara? Tapi Yesus buktikan. Oleh sebab itulah maka Yesus datang ke dunia ini ya, untuk apa menurut kita ini, apa kado yang terbesar? Apa pekerjaan Tuhan yang lebih besar buat kita ketika Yesus datang ke dunia ini? Apa yang Yesus perbuat? Yaitu artinya keselamatan. Puji Tuhan. Itulah kado pekerjaan Yesus yang lebih besar. Memberikan keselamatan kepada saya, kepada semua. Makanya selalu saya katakan juga, kalau Bapak Ibu datang beribadah ke sini, supaya Bapak Ibu sembuh, supaya Bapak Ibu kaya, supaya Bapak Ibu sehat, salahkah itu? Oh tidak. Tapi bukan itu tujuan utama. Bukan itu tujuan utama. Terlalu kecil. Imanmu terhadap Yesus, kalau saudara datang ke sini, supaya saudara menjadi kaya. Gunung Kidul bisa memberi kekayaan. Kesembuhan. Dunia bisa memberikan kesembuhan. Apalagi. Tapi hanya satu pekerjaan yang
tidak bisa dikerjakan oleh dunia, yaitu keselamatan. Puji Tuhan. Ya, keselamatan itu yang diberikan oleh Yesus. Maka saudara pun, nah ini, saudara pun datang ke sini, atau mungkin berdoa, baca Alkitab, misalkan nih berdoa. Bukan berarti Tuhan, ini mungkin pengajaran ya. Apakah dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari, atau kita berdoa memuji Tuhan, supaya Tuhan lebih mengasihi kita? Gimana kira-kira? Saya berdoa bahkan bersujud berdoa, Tuhan. Apakah supaya Tuhan semakin mengasihi kita? Kenapa? Karena Yesus itu adalah kasih. Maka sebenarnya Yesus tidak memiliki kasih. Kita yang memiliki kasih. Yesus tidak memiliki kasih karena apa? Dia adalah kasih. Dia adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal dirinya kalau dia tidak memiliki kasih. Dia adalah kasih. Dia adalah kasih. Nah ini sebenarnya udah berat ini pengajaran. Berat ini. Kok Yesus tidak memiliki kasih? Oh tidak. Tapi ketika kita tadi berdoa, berenung segala macam dari Tuhan, agar kita semakin mengasihi Dia. Ketika kita sudah semakin mengasihi Dia, berarti kita ada di dalam jalan Dia. Ada di dalam Dia kita. Ada di jalan Dia kita. Sehingga ketika kita di dalam jalan Dia, lalu apapun masalahmu akan Tuhan tolong. Puji Tuhan. Ya, apapun masalahmu akan Tuhan tolong. Bukan berarti ketika kita ada di jalan Tuhan tidak ada masalah. Nah ini, tidak ada masalah, enggak ada. Karena kita adalah hidup. Selalu saya katakan tuh, kalau di gereja saya katakan kalau saudara tidak mau menghadapi masalah, jangan hidup. Mati kalian. Ya. Masalah itu pasti ada. Pasti ada. Tapi apa bedanya orang yang tidak percaya, yang tidak berjalan di jalan Tuhan dengan orang yang tidak berjalan dengan orang yang berjalan di jalan Tuhan? Kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan beri kita kekuatan. Puji Tuhan. Tuhan beri kita kemampuan. Tuhan beri kita hikmat. Bagaimana kita harus berjalan. Tidak mengandalkan diri sendiri. Tapi mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi itu. Pasti saya juga punya masalah kok. Pendeta kan manusia. Jadi selama disebut manusia, pasti menghadapi masalah. Betul? Betul. Bahkan firman Tuhan juga katakan, justru semakin dekat kita kepada Tuhan, bahkan masalah pun semakin banyak. Jadi kalau gitu, apa untungnya kita mengikut Yesus? Makanya Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Itulah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Hanya kalau di dalam kitab, nah ini, coba dulu buka, buka dulu ini, di apa itu? Satu Korintus. Supaya lebih ini kita. 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Apa dikatakan di situ? Ayat 5 bagian terakhir dikatakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Kesanggupan kami
adalah pekerjaan Allah. Kita tahu, kita tidak mengenal ya siapa Petrus ya, Paulus ya. Gak kenal kan, tapi tahu siapa itu Paulus. Paulus adalah seorang guru besar. Guru, kalau dibilang guru teologi di Sanhedrin. Pintar. Pintar dia. Selayaknya dia berkata, oleh karena saya. Pendidikanku. Maka saya bisa menghadapi berbagai permasalahan. Oh tidak. Paulus sadar siapa dia. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, maka sia-sialah segala sesuatu yang dia kerjakan. Maka Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Nah demikian juga kita. Baik dalam hal kita berkeluarga. Anak-anak kita berhasil. Anak-anak kita pintar. Ekonomi kita lancar segala macam. Mari kita katakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Ya, bukan oleh karena kekuatan kita. Tapi ingat, dikatakan tadi, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Artinya, bukan berarti hanya Tuhan yang bekerja. Tapi kami disanggupkan, kami dimampukan oleh Allah. Dalam arti, bekerja bersama. Bekerja bersama. Jangan mengharapkan jatuh daging dari langit yang kita beli tempe. Enggak bisa. Enggak bisa. Jangan kita menjual nasi uduk ya, tapi mengharapkan kita untung dari restoran. Tidak, proporsional. Proporsional. Karena Tuhan itu pun adil. Adil. Ya, adil. Nah oleh sebab itu dikatakan tadi, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara rahmat Tuhan, dikatakan tadi kembali kepada yang tadi, apa itu sahabat? Karena Yesus telah mengatakan kepada kita bahwa kita adalah sahabat. Ya sahabat. Ya dikatakan di dalam kitab Yohanes tadi, kamu adalah sahabatku. Aduh, kamu adalah sahabatku. Maka jadilah menjadi sahabat Tuhan. Mau jadi sahabat Tuhan? Nah, ya. Saya mau sahabat Tuhan. Karena dikatakan tadi, sahabat yang benar itu adalah orang atau pribadi yang apa tadi dikatakan? Adalah pribadi yang menaruh kasihnya setiap waktu. Ya, setiap waktu, kapanpun kita datang kepada Tuhan. Kapanpun kita berseru kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah omnipresent. Dia adalah hadir. Kapan dan di mana saja. Our God is present in absence. Allah kita hadir di dalam ketidakhadiran. Nah ini. Allah kita hadir di dalam ketidakhadiran. Hadir dalam arti kuasa dan roh. Tapi tidak hadir dalam arti fisik. Ya, tidak hadir dalam arti fisik. Itulah Allah yang kita sembah. Yesus berkata, aku akan mengutus rohku kepada kamu, kata Yesus kepada para murid. Dan kalian atau kamu tidak akan berjalan seperti orang yang yatim piatu. Tapi roh itu akan menolong kamu bagaimana berdoa. Akan memimpin kamu bagaimana berjalan. Akan memberi kamu hikmat. Akan memberi kamu penghiburan ketika kamu susah. Nah ini. Jadi sahabat yaitu Yesus hadir setiap waktu. Kapanpun, dimanapun. Ketika kita datang kepada Tuhan, dia ada hadir. Dan yang kedua tadi dikatakan, sahabat itu adalah saudara pada saat kita mengalami kesukaran.
mengalami kesukaran. Saya katakan tadi, tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kesukaran. Baik kecil pun mengalami kesukaran. Yang tua pun mengalami kesukaran. Semua kita pasti ada kesukaran. Pasti ada kesukaran. Tapi Tuhan telah memberikan janji kepada kita bahwa Dia ya adalah sahabat kita. Dia telah menjadikan kita menjadi sahabat, tidak menjadi hamba. Hamba tidak memiliki dan tidak mempunyai hak ahli waris. Hamba tidak memiliki hak ahli waris. Tapi sahabat, makanya di Amerika sana pun sekarang, itulah kadang udah sulit kita ini kan antara believe or not, percaya atau tidak. Binatang kesayangannya pun sudah didaftarkan ke pengadilan menjadi ahli waris. Di luar sana. Binatang. Apakah anjing, kucing. Sudah didaftarkan. Padahal itu. Karena mereka menganggap itu sahabat. Yang berhak memiliki warisan. Kita lebih daripada itu, saudara Tuhan. Kita lebih daripada itu. Jadi Tuhan menjadikan kita menjadi sahabat. Bukan menjadi hamba. Ya, sahabat. Oleh sebab itulah Bapak Ibu saudara Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jangan kamu sesat. Jadi jangan kita disesatkan oleh hikmat dunia ini. Kita anggap dia menjadi teman, menjadi sahabat. Tapi hanya Yesus yang menjadi sahabat kita. Yesus yang menjadi sahabat. Dan dikatakan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk berarti di mana kita mempunyai komunitas. Komunitas. Ya, itu juga komunitas kita. Ya, adalah orang-orang yang bagaimana? Yang mengenal, yang takut akan Tuhan atau yang sembrono. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita untuk berkata kepada Tuhan, Engkau adalah sahabatku. Engkau adalah sahabatku. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti semakin mengasihi ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, lalu kita Tuhan semakin mengasihi, enggak. Tapi kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, semakin dekat kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, lalu pertanyaan sekarang, bagaimana supaya kita mampu menjadi sahabat? Ya, Tuhan sudah menyebut dan mengangkat kita menjadi sahabat. Lalu bagaimana kita supaya menjadi sahabat? Jadi ibarat jangan hanya tepuk tangan sebelah. Harus bertepuk tangan dengan lengkap. Kan gitu kan? Nah, jadi bagaimana supaya sahabatnya itu menikmati apa yang dimiliki oleh sahabatnya? Mari kita lihat di sini dalam kitab Yohanes juga. Yohanes pasal 15 ayat 5. Nah ini, Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan di situ, sudah sama Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang baik dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak ini Bapak Ibu sama Tuhan, jangan kita salah mengartikan atau memaknai terlalu sempit. Berbuah banyak dalam arti hanya bersifat materi saja, oh tidak. Tidak, itu kecil materi. Memang perlu, tapi kecil. Terutama buahnya adalah damai sejahtera. Puji Tuhan. Damai sejahtera.
Sekarang ini di Jakarta ini banyak gak materi di Jakarta ini? Orang kaya banyak gak? Tapi seiring dengan kekayaan mengikuti berbagai konflik. Berbagai masalah. Berbagai masalah. Antara orang tua sibuk mencari uang. Anak gak tahu di mana-mana. Rumah kayak istana. Kayak istana. Tapi isinya kayak apa? Kapal pecah. Kapal pecah. Tapi biarpun rumah kita gubuk misalnya. Karena di dalamnya ada damai sejahtera. Ya. Kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Jadi Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur dan kita semua ranting-rantingnya. Bagaimana supaya berbuah banyak? Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam pokok anggur itu. Jangan keluar. Tinggal di dalam pokok anggur. Makanya kalau saya dulu ngajak sekolah minggu. Ya, ngajak sekolah minggu. Saya ngajak sekolah minggu itu 32 tahun. Saya bersyukur. Tahun 83 sampai tahun 2015. Di Cililitan. Saya 32 tahun ngajak sekolah minggu. Saya bersyukur berkat-berkat Tuhan. Ya, makanya siapa guru sekolah minggu di sini? Dulu, sekarang oh iya, lagi ya, teruskan. Dukung itu guru sekolah minggu. Ya, saya terima berkat Tuhan dengan melayani sekolah minggu. Walaupun banyak kisah yang saya alami dari ini. Setelah ngajar sekolah minggu, kalau dulu di sana, ya tahun 80-an mana ada kamar mandi seperti di pakai terang. Dulu dari sumur ya, di apa di pompa pakai sumur. Ada sekolah minggu, maaf, DO. Akhirnya kita harus cebok. Pas mau ibadah umum, sudah mulai berubah. Tapi ada buah, ada bau yang kurang sedap. Rupanya nempel di kaki. Banyak. Saya bersyukur pengalaman saya dan banyak sekarang guru-guru sekolah minggu saya dulu. Jadi dari sekolah minggu saya dikader dari sekolah minggu remaja pemuda jadi teman guru sekolah minggu. Banyak dan saya lihat bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan. Ya. Banyak seperti ini Ibu Pendeta Hadimanurung. Itu sekolah minggu saya dulu. Terus. Makanya kalau ketemu sekarang aduh ini Bapak ini. Wah, makanya minggu kemarin baru diantar sepatuku. Iya, sepatu baru. Nomor berapa? Masih tetap kaki Bapak 39. Ya masih lenang, aku bilang. Ya, oh ya, nanti saya tidur ke sama mama, ya, katanya. Waduh, ini sekali. Banyak itu guru yang sudah pendeta juga, sudah banyak sekarang. Nah itu pendeta Goodman. Sirait Rawasari. Sekolah minggu saya dulu. Ya, pendeta Donald. Gultom. Udah banyak pendeta-pendeta sekarang. Ya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Makanya kalau ada yang muda-mudi di sini ada merasa panggilan untuk layani sekolah minggu, layani. Dan terutama juga bertumbuhnya gereja ini sebenarnya dan itu menurut ini jangan tinggal pelayanan sekolah minggu. Itu utama. Supaya mereka tinggal dan bertumbuh berakar. Jadi kalau ini kami di gereja kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Jangan coba-coba bertumbuh tanpa berakar. Ada enggak berakar, bertumbuh langsung keluar daunnya tapi tidak kuat berakar? Ada langsung bertumbuh dia. Kalau ibu-ibu bawang ada yang ada di ini di dapur, kita beli misalkan, enggak langsung kita kupas, tumbuh daunnya kan? Tapi ntar lagi dia langsung mati. Jadi harus berakar. Berakar di dalam Tuhan.
dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Dan buahnya dikatakan akan berbuah banyak orang yang tinggal di dalam dia. Dengan cara apa? Supaya berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui pengajaran. Melalui pengajaran. Melalui doa puasa. Melalui doa puasa. Supaya kuat kita. Ya, supaya kuat. Konon. Nah, mungkin udah pernah dengar cerita ini Bapak Ibu. Konon. Pohon kurma di daerah timur tengah sana. Tumbuh dan berbuah lebat di padang gurun. Bukan di pinggir sungai. Bukan di pinggir sungai. Tapi tumbuh di padang gurun. Tumbuh, bertahan hidup melalui melewati masa-masa musim kemarau. Gurun pasir. Karena apa? Katanya ketika menanam pohon kurma yang ditanamkan bijinya. Digali, tutup tanah, baru dikasih beban berat. Tutup. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan daunnya sebelum di akarnya menemukan sumber mata air. Sebelum menemukan sumber mata air. Jadi bisa kita bayangkan berapa ratus meter dan bahkan berapa kilo akarnya itu. Harus mencari sumber mata air. Setelah ketemu sumber mata air, baru dia mengeluarkan daun. Dan daun itulah yang memindahkan tutup ini. Jadi dia tidak masalah apakah musim kemarau atau apapun. Dia tetap tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Karena dia berakar, bertumbuh, dan berbuah. Demikian juga kehidupan kita sidang jemaat Tuhan. Memang ketika kita untuk mau berakar, ada rasa sakit. Mungkin oleh gembala katakan, kita akan ada 2 puasa. Hari misalkan Jumat malam sampai Sabtu. Atau mungkin puasa dimulai jam 10 atau malam, tapi besok paginya kumpul di sini gereja. PDT ini. Kan banyak kerjaan. Banyak ini segala macam-macam. Gak bisa. Mungkin 2 puasa tidak tiap minggu atau tiap bulan barangkali ya. Tapi ketika gimana bisa meninggalkan kerjaan, izin segala macam. Tapi ketika ada yang kawin, bisa cuti. Ya, bisa cuti. Ya, gimana itu? Berakar di dalam Tuhan. Berakar. Seperti pohon kurma tadi. Banyak bentuk-bentuk yang harus dikerjakan di dalam mengikut Tuhan ini. Dan itulah tadi. Jadi kalau disebut sahabat seperti yang tadi, aku mau menjadi sahabat Tuhan. Jadi yang enak-enak. Oh tidak. Menjadi sahabat Tuhan. Memang betul. Kita dikatakan tadi, dia ada setiap waktu. Dan dia adalah saudara pada saat kesukaran. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak. Berarti kita tidak berbuat. Kita berbuat. Supaya dengan demikian, maka kita melihat karya Tuhan yang besar itu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi memang secara daging untuk kita bisa berakar, untuk kita bisa bertumbuh, karena dikatakan tadi, ya, agar kita berbuah banyak. Bahkan dikatakan sampai dikatakan agar bisa berbuat banyak, lebih banyak lagi harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ranting-ranting itu. Harus dibersihkan. Dan kita lihat Bapak Ibu sama Tuhan. Salah satu bukti pohon itu untuk bisa bertumbuh. Apa? Apa? Salah satu bukti yang bisa kita lihat. Bahwa pohon itu bertumbuh untuk
sudah pasti. Tapi maksud saya, makanya seperti ada disebut musim gugur. Membuang daun-daunnya itu gugur, supaya dia menghasilkan daun baru. Dengan menghasilkan daun baru itu menunjukkan pertumbuhannya, berkembang dia, akhirnya akan semakin tinggi. Nah, artinya secara rohani, yang mau saya maksudkan di sini, agar kita ya semakin menunjukkan pertumbuhan kita secara rohani, ada mungkin habit-habit, ada karakter-karakter yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Harus digunting. Harus digunting. Ya, memang sakit. Kayak kuping ini. Kayak kuping yang suka mendengar yang miring-miring. Gunting aja lah ini kuping. Ya. Atau mulut mungkin yang suka ngomong-ngomong yang jorok-jorok, gosip-gosip ya. Udahlah kuncilah mulutnya. Misalnya. Artinya kita harus mau melepas. Nah itu. Melepas. Seperti daun tadi. Coba kalau ranting itu tetap bertahan. Jangan jatuh itu daun. Tetap bertahan. Batang itu, ranting itu tidak akan bertambah besar. Tapi ketika dia melepas daunnya, baru ranting-ranting itu semakin caranya semakin lebar. Demikian juga kehidupan kita. Intinya dalam ibadah kita ini pada hari ini, Bapak Ibu sama Tuhan, jadilah sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan. Sahabat itu dia berada atau dia hadir setiap waktu. Dan dia adalah saudara dalam berbagai kesukaran. Maka Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Makanya ada lagu sekolah minggu, Yesus sahabatku telah mati bagiku. Apalagi? Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Baik di bumi dan di surga, Yesus adalah sahabat kita. Ya, Yesus adalah sahabat kita. Makanya betapa indahnya hidup kita ini, ya, memiliki sahabat yang penuh kasih. Mempunyai sahabat yang dia ada setiap waktu bersama kita. Dan yang mengerti berbagai permasalahanmu. Permasalahanku. Apa kesulitanmu? Apa kesukaranmu? Yesus berkata dalam kitab Matius pasal berapa itu ya? Pasal 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 dikatakan, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, kita tepuk tangan. Nah, luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita berkata, marilah kepadaku. Marilah semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bukan dikatakan marilah kepadaku. Hai kamu yang bersenang-senang. Hai kamu. Karena tadi dikatakan sahabat pada saat kesukaran. Makanya di dalam Matius, marilah kepadaku. Hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak, Yesus tidak memanggil orang-orang yang kuat, yang kaya, yang ini enggak. Ya, karena tahu. Makanya kenapa Yesus tahu itu? Karena makanya Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Supaya tahu apa sih sebenarnya masalah manusia itu. Ya, apa sih masalah manusia itu? Sama dengan kalau saya ke sini. Kalau saya tidak ke sini, saya tidak kenal Bapak. Biarpun ketemu kita di jalan, tidak kenal. Tidak kenal para sintua ini. Kalau saya enggak ke sini. Tapi saya datang ke sini, jadi bisa mengenal. Demikian juga Yesus. Ketika Allah tidak mewujudkan dirinya menjadi manusia, maka Allah tidak begitu mengerti apa permasalahan manusia itu. Tapi setelah Yesus melihat bagaimana kehidupan manusia,
dikatakanlah di dalam Matius pasal 11 ayat 28 tadi. Marilah kepadaku. Ya. Marilah kepadaku. Hai kamu semua yang letih. Disebut semua. Tidak terkecuali laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja. Semua. Ya, semua. Dan di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mungkin orang tua pernah pura-pura mendengarkan ininya, anak-anaknya, keluhannya. Tapi Yesus yang kita sembah tidak pernah melupakan. Ya, karena Yesus berkata, marilah kepadaku. Tinggalnya sekarang, ketika kita, namanya kan mari. Ketika kepada Yesus berkata, marilah kepadaku. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku. Ketika Yesus turun tangan, lalu kita angkat tangan, kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemenangan. Memberikan jalan keluar. Apapun masalahmu. Karena dia sudah berkata, aku menjadi sahabat. Menyebut kamu sahabat, bukan lagi sebagai hamba. Dia mengerti dan dia hadir setiap waktu dan dia mengerti segala kesengsaraan, kesulitanmu, penyakitmu. Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan. Puji Tuhan.